Ivan. Gimana nih Bang dengan lagu yang ternyata nih bukan cuma milik Bang Ivan dan jadi lagu sejuta umat di sosial media. Bahkan ketika lagunya belum rilis dirilis potongan doang itu udah jutaan viewer, dan ketika dirilis di Januari itu lebih booming lagi. Gimana Bang Ivan perasaannya? Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para undangan sudah datang, sudah berkenan meluangkan. Jadi treatment yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya berkarir di industri musik, masuk officially di industri itu tahun 2008, berarti itu sekitar 18 years ago, 18 tahun yang lalu gitu, dan belum pernah saya dibuatkan treatment video klip aja pakai Gala Premier, kira-kira gitu Bapak. Agak-agak norak. Belum lagi music video atau video klip gitu, itu dibuat dengan konsep short movie. Jadi saya merasa sangat amazed sekali dengan treatment yang RPM sebagai music label saya menerapkan terhadap lagu ini. Dan tapi memang balik lagi dari saya sendiri juga maupun dari Mas Opik, mungkin sebenarnya juga dari kami berdua itu tidak pernah menyangka kalau ternyata pencapaian lagunya itu sejauh ini gitu. Dan ya yang pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah memutarkan dan suka lagu ini, dan termasuk Mas Kojek, karena Mas Kojek sebelum lagunya rilis, Mas Kojek adalah orang-orang pertama yang membuat konten lagu ini. Jadi menurut saya tidak akan lagu ini mencapai 51 juta hari ini kalau tidak ada Mas Kojek yang pertama membuat konten. Bisa aja Pak, bisa aja Pak Direktur. Ini penyanyi kalau di sini mah. Oke. Iya, kalau dari saya segitu sih. Jadi terima kasih banyak. Siap, kita nanya ke Bang Opik dulu. Oke. Sebenarnya ini bagian dari kalau menurut saya itu apa namanya, semacam apa ya namanya, bukan kontemplasi apa ya, kayak pengukuhan keyakinan gitu. Kalau balik lagi pada saat kita merilis sebuah karya, itu kita mempunyai keyakinan kalau karya ini akan sukses gitu. Dan apa sih namanya, bahasanya saya lupa deh. Oke. Jadi ya pada intinya begitu. Jadi saya beranggapan gitu, kami beranggapan Pak Octav dan juga Mas Opik gitu, kami beranggapan kalau insya Allah lagu ini insya Allah akan sukses nih gitu, kalau memang menemukan jalan waktu dan ritme yang tepat gitu. Sehingga kenapa kami bikin Jangan Paksa Rindu, karena ini bagian daripada roadmap sebenarnya. Jadi kayak ini nanti suatu saat kalau sukses, gue pengen bikinin filmnya gitu. Terus kenapa Jangan Paksa Rindu? Karena nanti rindu itu bukan kata rasa, tapi rindu itu ternyata adalah nama sebuah subjek, nama sebuah orang yang memang masuk di dalam cerita di lagu ini. Jadi akhirnya kita udah deal sama Pak Bro, ini bagus nih bikin film Jangan Paksa Rindu. Rindu itu nama orangnya, jadi disahkan aja Jangan Paksa Rindu. Wah, kalau dari Pak Octav sendiri gimana Pak Octav? Gitu dah. Iya. Dan akhirnya short movie ini dibuat bersama Radepa Studio. Octav, sama boleh, yang kedua langsung juga boleh. Ya, yang pertama Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Itu juga jadi pertanyaan yang sama yang waktu itu saya lemparkan ke Pak Octav. Saya bilang, Pak Bro, ini karena sudah ada tugas lain gitu kira-kira, gue gak akan bisa seintens sebagai musisi yang seperti biasanya meluangkan waktu sebegitu besar untuk melakukan promo misalnya, atau syuting atau apa semua segala macam bla 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 gitu. Cuman ya alhamdulillah Pak Octav mau memahami kondisinya, mengerti dan tetap pengen menjalankan gitu. Jadi memang melakukan syuting video lirik itu setelah jam kantor, di sela-sela waktu gitu. Terus kayak kemarin
alhamdulillah setelah sekian lama saya berkarir di industri musik, selalu saya yang jadi modelnya, bukan karena alasan apa-apa, biar lebih murah maksudnya gitu. Akhirnya untuk pertama kali model iklan dari music video saya itu adalah seorang aktor ganteng yang sudah ternama sebagai aktor Indonesia gitu. Jadi Terima kasih. maksudnya, jadi gue juga saya juga nggak perlu jadi nggak perlu meluangkan waktu sebegitu banyaknya gitu. Jadi kayak abis jam kerja waktu itu baru bisa berangkat ke lokasi syuting. Nah, pemahaman seperti itu yang alhamdulillah dimengerti oleh Pak Oktav gitu. Jadi sangat membuat saya menjadi lebih mudah dalam mengatur waktu, manajemen waktu gitu. Jadi memang balik lagi kalau sesuai dengan tulisan atau ya tulisan di bio Instagram saya sekarang gitu, PFN on weekdays kira-kira begitu. I'm a musician on weekend. Jadi musisinya berlaku di weekend saja kira-kira begitu. Ini pun hari ini pun sebenarnya kita melaksanakan gala premier ini juga setelah setelah kita sepakati kalau ini kita mengambil di hari Jumat dan agak sore aja gitu kira-kira Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Dan untuk yang pertanyaan berikutnya Mas, inspirasi gitu atau ilham gitu kira-kira dalam menulis lagu itu kadang-kadang datangnya itu unpredictable. Ini saya kasih contoh, lagu ini sebenarnya sudah ada di voice note saya itu dari tahun 24 November 2022. Dan betul yang dibilang sama Mas Opik, kalau sebenarnya lagu ini kalau tidak diingatkan sama teman, ini lagu ini tidak akan pernah keluar gitu, nggak akan pernah ada. Ada di voice note saya 24 November 2022 dan itu cuma refnya saja. Mana ya? Sebentar, kok nggak ada? Oke. Oh ini. Ini di toilet, minta maaf. Nah, saya tuh banyak banget tuh nyimpen yang kayak begini-begini tuh. Waktu itu Mas Opik bilang, Kak ada nada nggak? Kira-kira gitu, ada nada lagu nggak? Terus saya kirim Mas Opik. Ternyata sama Mas Opik dikasih ke saya itu udah dalam bentuk sebuah lagu. Jadi udah utuh, udah ada songnya, udah ada liriknya. Nada refnya dari saya gitu. Jadi memang yang kayak gitu-gitu memang sering terjadi, bukan karena memang sengaja lama-lamain gitu atau sengaja dihambat karena memang ada halangan. Tapi memang belum ada ilhamnya, kira-kira gitu, memang begitu prosesnya. Terima kasih Mas, terima kasih dari sponsor, dari brand. Ada Mas Adib dari Noon, terima kasih Mas. Ada udah Fire Febrian dari Libraga, terima kasih. Mungkin dari Rans, ada dari Rans juga. Kalau berkarir belasan tahun itu mengajari saya satu hal, kalau lagu viral itu elemennya banyak teman-teman. Karena satu lagu viral saja, jadi maksudnya begini. Satu lagu bisa jadi viral, bisa jadi terkenal itu bukan bukan sebuah kebetulan gitu ya. Bukan sebuah kecelakaan, itu tuh kayak udah digariskan gitu. Dan kami para musisi menyepakati itu karena apa? Karena satu lagu viral saja itu sebenarnya terkait sama banyak sekali rezeki. Contoh misalnya dari event gitu ya, teman-teman, ada IO-nya, ada tukang lightingnya, ada tukang riggingnya, ada krunya, ada yang berjualan misalnya pedagang kaki lima, dan mereka punya keluarga. Dan karena satu lagu viral itu rezekinya bisa terkait ke mereka semua. Begitu juga dengan hari ini gitu. Saya juga nggak pernah bermimpi bisa punya model video klip, aktor, tampan, beneran. Dan juga banyak sekali pihak yang terkait pada hari ini gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sudah digariskan. Dan ternyata gitu kami semua yang berdiri di atas panggung pada hari ini berikhtiar untuk memperjauh, memperluas, dan memperbesar lagi berkah rizki yang mungkin bisa disebabkan oleh lagu ini melalui short movie yang insya Allah nanti akan jadi film layar lebar, jadi series juga. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Hari ini memang sudah jadi hari yang tertulis, jadi bukan sebuah accident kalau menurut saya. Mohon doanya, mohon supportnya agar lagu ini mudah-mudahan bisa jadi penyebab untuk banyak rezeki yang tersalurkan ke berbagai macam masyarakat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.